Ingin menjadi guru PAUD atau TK? Yuk kenali karakter-karakter apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi guru PAUD dan TK di video berikut ini ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Miss Ulfa. Di video kali ini, Miss Ulfa akan membahas tentang hal-hal yang harus dimiliki untuk menjadi guru PAUD atau TK. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Miss Ulfa, jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa tombol like, share, dan komen dari teman-temannya, karena Miss Ulfa senang sekali menerima masukan dan saran dari teman-teman semuanya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas hal-hal apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi guru PAUD. Hal yang pertama adalah teman-teman harus menyukai dan menyayangi anak. Nah, sifat ini adalah yang paling utama. Jika teman-teman tidak menyukai anak, pasti akan sangat terbebani ketika berada di sekitar anak. Bayangkan ya, kita harus berada di sekolah dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 tergantung sekolahnya ya. Jadi kalau kita tidak menyukai anak-anak, pasti akan sangat membuat kita itu jenuh dan jadi gregetan gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sangat menyukai anak-anak dan pasti menyayangi anak-anak, jadi kita merasa senang ketika berada di sekitar anak-anak. Hal yang kedua adalah teman-teman harus sabar dan tenang. Nah, untuk menjadi guru PAUD, hal ini juga sangat dibutuhkan ya teman-teman. Kenapa ya? Karena anak-anak itu pasti masih banyak melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan kita, karena mereka masih dalam tahap belajar, eksplorasi, dan pengen tahu banyak hal. Makanya itu mereka melakukan hal-hal yang tak terduga, kadang-kadang yang membuat mungkin membuat beli berantakan, atau membuat kita marah, atau membuat kesal. Oleh karena itu, sifat sabar dan mampu menenangkan diri itu sangat dibutuhkan. Cara yang paling ampuh ketika melihat anak-anak yang sangat aktif dan kreatif ini, kita harus berusaha tenang dan menarik nafas panjang ya, seperti yang Miss Ulfa lakukan. Jadi kita selalu bisa menahan diri untuk tidak cepat marah. Hal yang ketiga adalah teman-teman harus menjadi orang yang peka. Nah, kenapa ya kita harus menjadi orang yang peka? Karena sebagai pendidik PAUD, kita memiliki beraneka ragam jenis individu ya. Maksudnya anak-anak itu kan unik dengan karakter yang berbeda-beda dan juga keadaan emosi yang berbeda-beda pula. Jadi sebagai pendidik kita harus mengetahui bagaimana kondisi anak. Apakah mereka lagi sedih, apakah lagi marah, atau lagi mungkin lapar, mengantuk. Jadi kita harus bisa melihat dari emosi dan body language mereka. Oleh karena itu kita harus peka. Kalau kita tidak peka, misalnya lagi di dalam kelas, mereka mungkin sedang tidak bersemangat, atau mungkin di rumah tadi baru dimarahin orang tuanya sehingga dia tidak semangat. Mungkin kita malah terlalu membuat anak ayo nak, padahal mereka mempunyai kondisi emosi yang sedang tidak stabil. Oleh karena itu, menjadi guru PAUD harus peka terhadap anak, sehingga kita mengetahui langkah apa yang akan kita lakukan untuk membuat anak semangat kembali dalam belajar di sekolah. Hal yang keempat adalah guru PAUD harus memiliki sikap santun. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, untuk pendidikan anak usia dini, kita lebih menitik beratkan pada pendidikan karakter ya teman-teman.
Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak. Bagaimana cara bersikap, menghormati orang lain, sehingga mempunyai karakter dan budi pekerti atau akhlak yang baik, sehingga anak-anak bisa meniru dan mencontohkan hal-hal yang dilihatnya. Dan tentu saja itu dimulai dari kita sebagai pendidik di sekolah. Hal yang kelima adalah menghormati keberagaman. Nah, anak didik kita pasti terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, latar belakang. Ada yang berpendidikan, maksudnya keluarganya berpendidikan tinggi, ataupun yang berpenghasilan tinggi atau rendah, suku yang berbeda-beda, juga agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus bisa menempatkan diri dan menghormati keberagaman tersebut dan mencontohkan pula terhadap anak-anak yang lain bagaimana cara memupuk persatuan terhadap anak-anak tersebut, sehingga kita bisa saling menghormati dan menghargai terhadap mereka-mereka yang berbeda-beda. Oke? Selanjutnya, yang keenam adalah mengerti tentang perkembangan anak dan psikologi anak. Nah, kalau dari hal nomor 1 sampai yang ke nomor 5 tadi itu lebih ke kepribadian guru, nah yang selanjutnya lebih kepada kompetensi dari seorang guru. Jadi untuk menjadi seorang guru PAUD, kita harus mengerti hal-hal apa saja yang termasuk dalam lingkup aspek perkembangan anak. Jadi perkembangan anak dari umur 0 bulan sampai 6 tahun itu tingkat perkembangannya berbeda-beda. Oleh karena itu sebagai guru PAUD harus mengerti pada umur berapa saja untuk mencapai perkembangan apa. Nah, itulah dibutuhkan pendidikan kepada guru supaya lebih profesional dalam mengajar dan lebih maksimal untuk mencapai tingkat perkembangan anak. Begitu juga dengan psikologi anak, kita harus mengerti tata cara bagaimana memotivasi, bagaimana emosi anak, bagaimana cara merangkul anak, semuanya itu harus kita pahami. Hal yang ketujuh atau hal yang terakhir adalah guru PAUD harus aktif dan kreatif. Nah, aktif dan kreatif ini karena anak-anak itu belajarnya melalui permainan, jadi guru harus lebih aktif dan semangat dalam membuat pembelajaran-pembelajaran sehingga lebih menyenangkan bagi anak. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas guru yang tinggi dan keprofesionalisme yang tinggi pula, sehingga guru mau meningkatkan mutu dirinya sendiri untuk mencari tahu bagaimana ya cara pembelajaran yang baik dan yang menyenangkan untuk anak PAUD dan TK. Nah, teman-teman, sekian dulu video singkat dari Miss Ulfa tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi guru PAUD dan TK. Mungkin masih banyak hal lain yang belum Miss Ulfa sebutkan. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada ide, boleh di komen di videonya Miss Ulfa ini ya. Miss Ulfa tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.